Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk berkumpul di tempat ini, melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita selain mencari ma'isyah, mencari rizki, yaitu merupakan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, dan kita lanjutkan dengan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim juga, yaitu thalabul ilm, sehingga kita bisa menggabungkan dua kewajiban penting sebagai seorang muslim, mencari rizki dan menuntut ilmu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang dianjurkan untuk kita membacanya ba'da sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Jadi doa ini mengandung pelajaran yang sangat penting, bahwa kita sebagai seorang muslim setiap harinya dituntut untuk melakukan tiga hal. Yang pertama, menuntut ilmu, ilman nafi'ah. Yang kedua, mencari rizki, wa rizqan thayyibah, wa amalan mutaqabbalah, dan perintah untuk melakukan amal soleh. Jadi inilah tiga kewajiban: mencari rizki, menuntut ilmu, dan melakukan amal soleh. Tinggal yang ketiga, hendaknya faidah-faidah yang bisa kita petik di majlis ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan membahas dalil yang terakhir, hadis yang terakhir dari babu majaa fir ruqa wat tamaim, bab yang menjelaskan hukum seputar ruqyah dan memakai jimat. Sebagaimana pada hadis sebelumnya kita jelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukan tiga hal. Ya, beliau bersabda,
inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah dan memakai jimat dan pelet, maka itu termasuk syirik. Ruqyah yang dimaksud di sini bukan ruqyah secara syar'i, tetapi ruqyah ada unsur kesyirikan atau kebid'ahan, seperti dia membaca zikir-zikir yang tidak ada di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Demikian pula dia membaca bacaan-bacaan yang terkantung di dalamnya meminta bantuan kepada syaitan. Baik. Kemudian hadis yang terakhir, warawa Ahmad an Ruwaifi'. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi'. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwaifi' mengatakan, Rasulullah berkata kepada aku. Kalau Rasulullah berkata kepada Ruwaifi', berarti Ruwaifi' ini siapa? Sahabat. Naam. Ruwaifi' adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin namanya tidak masyhur. Dia adalah sahabat yang mulia bernama Ruwaifi' bin Thabit bin Sakan Al-Ansari. Kalau disebut Al-Ansari berarti dia sahabat berasal dari mana? Ansar, itu dari mana? Madinah. Ya, wafat pada tahun ke-56 Hijriah. Tidak diketahui keutamaan secara khusus, namun tentunya seorang yang dikatakan sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang mulia, yang Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, apa kata Rasulullah kepadanya? Rasulullah mengatakan, ya Ruwaifi', la'ala al-hayata satatulu bika. Wahai Ruwaifi', semoga engkau berumur panjang. Ya. La'allal hayata satatulu bika, artinya semoga umurmu panjang. Ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya ya mendoakan orang lain agar diberikan umur panjang. Jadi boleh kita mendoakan orang lain agar diberikan umur panjang. Tetapi tentunya juga tidak hanya kita mendoakan agar diberikan umur panjang, tetapi diberikan umur panjang, hidupnya bermanfaat, hidupnya berkah dan bahagia. Karena percuma umur panjang tapi sakit-sakitan. Umurnya sampai 70 tahun tapi dari umur 40 tahun stroke. Bahagia enggak hidupnya jamaah sekalian? Tidak. Ya. Jadi hal ini diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kepada seorang sahabatnya agar diberikan umur panjang. Dan subhanallah, Allah kabulkan doanya. Kepada siapa jemaah? Selain kepada Ruwaifi'. Anas bin Malik. Naam. Ya. Anas ketika dia masih kecil, berumur 10 tahun, ibunya mengantarkan dia kepada Nabi. Karena khawatir di rumah tidak terurus. Ya, bapaknya mungkin sibuk kerja, akhirnya Anas pun dibawa kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini Anas, aku titip dia di rumahmu untuk melayanimu. Ya, maka Rasulullah pun mendoakan kepadanya, Allahumma atil umrahu wa aksir malahu wa aksir waladah. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, perbanyaklah hartanya, dan juga perbanyaklah anaknya. Dan subhanallah, 3 permintaan Nabi ini untuk Anas semuanya dikabulkan.
Anas termasuk sahabat yang panjang umurnya, sampai disebutkan 100 tahun lebih. Ya, tentu suatu keistimewaan jamaah sekalian, seorang yang diberikan umur sampai 100 tahun. Zaman sekarang ada nggak yang umur 100 tahun? Ada, tapi sedikit. Ya, apalagi Nabi menjelaskan umur umatnya itu hanya berkisar berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man yujawizu dzalik, dan sedikit sekali yang melewati dari batasan tersebut. Nah, dan juga didoakan agar diperbanyak hartanya. Nah, juga dikabulkan. Ya, Anas termasuk sahabat yang rezekinya itu berkah. Dia punya lahan, panennya itu setahun 2 kali. Adapun orang-orang yang lain, mereka panen cuma setahun sekali. Dan juga termasuk sahabat yang banyak umurnya. Ya, selain itu juga kita boleh meminta untuk diri kita, ya Allah, berikanlah aku umur panjang. Ya, tapi bukan hanya umur panjang tadi, umur panjang tapi selalu dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Karena percuma umur panjang tapi tidak melakukan ketaatan. Apa kata Nabi? Fa akhbirin nasa anna man aqada lihiyatahu aw taqallada watara aw istanja bi raji'i dabatin aw azmin fa inna Muhammadan bari'um minhu. Kasih tahu manusia, kabarkan kepada orang-orang bahwasanya siapa saja yang mengepang jenggotnya atau mengalungkan kalung, ya, mengalungkan kalung di lehernya, yaitu di leher hewan, au istanja bi raji'i dabatin au azmin, atau yang beristinja. Beristinja yaitu membersihkan dari buang hajat. Ya, beristinja dengan kotoran hewan atau tulang hewan, maka sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Ungkapan Muhammad berlepas diri darinya menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada para sahabatnya agar tidak melakukan 3 hal dosa besar. Yang 3 hal dosa besar ini bisa menjerumuskan kepada kesyirikan atau kepada kemaksiatan. Apa 3 dosa besar tersebut? Yang pertama yaitu orang yang mengepang jenggotnya. Yang kedua, orang yang mengalungkan kalung di leher hewan ternaknya. Ya. Yang ketiga yaitu beristinja dengan kotoran hewan atau tulang. Kita jelaskan satu persatu jamaah sekalian. Ya. Yang pertama, mengepang jenggot. Maksudnya diapain jenggot? Jadi jenggotnya panjang, dikepang. Tahu kan jenggot dikepang jamaah sekalian? Kayak gimana penampilannya? Cakep enggak? Zaman sekarang jadi gaya-gayaan gitu kan. Iya. Jadi memang menunjukkan kebiasaan orang Arab itu, ya, jenggotnya itu dipanjangkan, tidak dicukur dan juga tidak dihabiskan, ya, karena memang itulah yang menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakinnahum kanu yakiduna lihahum li asbab. Namun terkadang mereka mengepang jenggotnya, ya, karena ada 2 sebab. Yang kedua sebab ini, ya, tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah al-iftikhar wal 'azamah. Tujuan mereka itu adalah untuk membangga-banggakan, ya, untuk menyombongkan diri. Maka, ya, ini jelas tidak diperbolehkan.
yang mana mereka mengikat jenggotnya liyu'lam annahu rajulun 'azim wa annahu sayyidu fi qaumih, agar orang mengenal dia kalau dia adalah orang yang terpandang, pemimpin suatu kaum. Ya, maka ini jelas hukumnya haram, di mana seorang tampil beda dari suatu kaum, ima bertujuan pamer, atau bertujuan untuk tampil beda, atau bertujuan untuk dihormati. Jadi tidak boleh. Bukan hanya jenggot saja jamaah, pakaian-pakaian yang kita pakai yang itu menyelisih pakaian suatu kaum, maka itu tidak diperbolehkan. Pakaian yang terbaik adalah pakaian yang menyesuaikan pakaian suatu kaum. Ya, dalam hadis disebut namanya libasus syuhrah. Apa kata Nabi SAW? Man albasa libasa suhratin, barang siapa yang memakai pakaian ketenaran, mencari popularitas, pengen tampil beda sehingga menjadi pusat perhatian, maka Allah akan memakaikan pakaian kepadanya libasa mazillah atau siyaba mazillah, pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat. Apa contohnya? Ya, seperti orang pakai baju yang seharusnya namanya kancing di mana ini? Di depan, ya kan? Tapi dia pakai kancingnya di belakang. Orang kalau begitu di masjid gitu kan, jadi bahan apa ini? Pusat perhatian gitu ya. Atau warnanya, ya, laki-laki misalnya lagi kumpul seperti ini, pecinya pink, ya, bajunya pink, celananya pink, sendalnya juga apa? Gimana? Ya, dan orang Arab pun demikian memakai jenggot yang untuk itu, ya, menyelisihi kaum yang namanya kaum, sudah jenggot dipanjangkan saja, ya, jadi bukan dihias, digaya-gayain seperti itu. Sama rambut juga demikian, yang namanya cukuran rambut ya seperti ini, ya, makanya kita nggak boleh mencukur dengan bentuk khoza. Pernah dengar khoza? Khoza itu adalah mencukur sebagian, menyisakan sebagian. Sunnahnya itu semuanya dicukur, maksudnya nggak harus rata. Artinya bagian-bagian rambut itu dicukur. Ya, walaupun kadang mungkin ini agak lebih tipis gitu ya, tapi bagian atasnya juga dicukur. Yang tidak boleh itu misalnya depannya jambul, kiri kanannya botak, gitu kan? Ya, atau juga ada jalanan kutu di sini gitu kan? Di apa namanya? Seperti itu tuh nggak boleh itu. Itu namanya khoza. Atau kadang orang ininya bulu gasingnya panjang banget gitu ya. Iya, ya itu nggak boleh. Itu namanya khoza, menyerupai perbuatannya orang-orang kafir. Iya. Nah, ini dosa, tapi tidak sampai kepada syirik. Nah, yang mencapai perbuatan syirik adalah tujuan yang kedua, yaitu di mana orang Arab suka mengepang jenggotnya adalah al-khawfu minal ain, yaitu untuk menjaga dari penyakit ain. Ya, jadi dia mengepang jenggotnya agar tidak terkena penyakit ain. Kenapa? Li'anna idza kanat hasanatan wa jamilatan summa aqadat asbat qabihatan faman aqada lidzalika fa inna rasul bari'um minhu. Karena kalau tidak dikepang, ya, maka akan terlihat bagus, tetapi kalau dikepang terlihat jelek. Maksudnya apa jamaah sekalian? Jadi ain itu berasal dari dua hal. Yang pertama, pujian yang berlebih-lebihan, atau yang kedua karena apa? Pandangan hasad. Hati-hati, ini sebab ain. Dan al-ainu hakun kata Nabi. Penyakit ain itu hak, ya, ada. Bisa menimpa manusia, bahkan bisa menimpa suatu barang. Menimpa manusia, ya biasanya itu anak kecil, ya, yang masya Allah mungkin terlihat ganteng, lucu, imut, sehingga dicium-cium, dipuji-puji, ya kan? Oh, nih anak kecil gantengnya, gitu kan?
Nah, itu pujian yang berlebihan. Ya, ini bisa terkena penyakit ain. Atau yang kedua, hasad. Dia bawa anaknya atau mungkin dia upload anaknya di media sosial, kemudian ada orang yang hasad gitu ya. Maka itu juga bisa terkena penyakit ain. Tanda-tandanya misalnya ya nangis terus gitu kan. Ya panas, tidak turun-turun. Ini bisa jadi terkena penyakit ain. Atau istilah kita sawan. Tahu sawan? Iya, sawanan istilahnya gitu kan. Nah, itu bisa jadi terkena penyakit ain. Iya, tiba-tiba panas begitu. Iya, maka sebenarnya cara yang benar agar kita tidak terkena penyakit ain adalah dengan membentengi diri kita membaca zikir-zikir yang disyariatkan. Zikir pagi dan petang. Dan juga selalu kita ingatkan, ya, siapapun yang memuji apa yang kita punya, baik itu anak maupun barang, biasakan untuk mengucapkan apa? Masya Allah. Ingat ini, ya. Misalnya kita update status, ya, kemudian ada yang muji, ih lucunya, kita jawab, kul Masya Allah. Ucapin apa? Masya Allah. Ya, tapi memang sebaiknya kalau bisa sih jangan di-upload gitu kan, karena khawatir ada orang-orang yang hasad begitu kan. Apalagi kalau dia upload foto istrinya yang cantik gitu kan, di print, dipelet gimana jemaah? Waduh, bahaya ya kan. Ya. Apalagi kalau ternyata yang lihat mantannya ya kan. Waduh, kalau panas. Jangan. Ya, kemesraan itu ya jangan diumbar kalau bisa. Karena di luar sana ya mungkin banyak orang-orang yang ingin mendapatkan istri antum gitu kan. Iya. Barang juga demikian. Kalau kita punya barang nih, teman kita lihat, "Wih, HP nanti bagusnya." Masya Allah, ituin. Ya, karena bisa jadi kena ain. Gimana kalau HP kena ain jemaah sekalian? Ya, dijual agak laku. Iya, mobil pun demikian. Iya, memang hal-hal seperti ini di luar dari nalar kita ya. Di luar dari nalar kita. Ya, tetapi itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqqun. Ain itu hak benar adanya. Ya. Sesuatu yang kita anggap di luar dari nalar manusia, tetapi itu ada dalilnya, berarti itu benar adanya. Itulah prinsip seorang mukmin. Sekali lagi, setiap apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, yaitu di luar dari nalar manusia, enggak masuk akal istilahnya, maka wajib untuk kita benarkan. Ya, banyak memang hal-hal yang di luar dari nalar manusia. Ya, seperti misalnya apabila ada seekor lalat jatuh di minuman kita, kita disuruh apa? Celupin gitu kan. Apalagi Nabi bilang salah satu sayapnya itu ada penyakit dan satunya lagi mengandung obat. Ya, kemudian apalagi perkara-perkara akidah, Nabi Isa berada di mana jemaah? Di langit dan masih hidup sampai sekarang. Itu kan yang wajib untuk kita imani. Ya, walaupun terkadang itu gak masuk akal. Masuk akal gak orang hidup di langit jemaah? Gak masuk akal. Pertanyaannya, emang di sana ada warteg ya kan? Gimana mau makan? Mandinya bagaimana, ya kan? Makannya seperti apa? Kan bisa manusia. Emang ada kebun di sana? Ya itulah, ya di luar dari nalar manusia, ya kita kewajiban kita hanya mengimani. Kenapa? Karena di antara prinsip liberal, hal-hal seperti mereka dustakan. Mana ada yang penyakit ain, mana ada orang kesurupan, ya kan? Ya. Jadi itu jemaah sekalian. Nah, yang menjadi inti pembahasan kita ini orang-orang Arab. Ya, mereka mengepang jenggotnya agar tidak terkena penyakit ain. Berarti mereka telah menjadikan suatu sebab yang tidak sesuai akal manusia dan juga tidak dibenarkan menurut syariat. Ya, kalau seandainya Nabi menjelaskan nggak apa-apa, ya, agar tidak terkena penyakit ain, dikepanglah jenggot gitu kan, maka itu menjadi suatu ibadah.
Permasalahannya Nabi nggak bilang seperti itu, sehingga sama saja dia menjadikan suatu sebab yang tidak dibenarkan oleh syariat dan juga tidak dibenarkan menurut penelitian medis. Jelas ya mas kalian? Inilah bentuk kesyirikannya. Ya sekali lagi, bentuk kesyirikannya yaitu ya karena dia mengepang jenggotnya dalam rangka terhindar dari penyakit ain, dan itu tidak dibenarkan menurut syariat. Iya. Ada juga orang Arab, yaitu apabila mereka dapat makanan dari pasar, ya mereka buang karena khawatir terkena dari penyakit ain, maka itu juga semua tidak dibenarkan. Itu larangan yang pertama. Ya, berkaitan masalah jenggot. Nanti kita akan bahas sedikit hukum seputar jenggot. Yang kedua, autaqallada watara, yaitu mengalungkan kalung. Nah, ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya tentang hukum mengalungkan kalung pada hewan. Kalau tujuannya itu untuk nempel nomor gitu kan, ya untuk mengetahui ini akikah punyanya fulan, ini kurban punya fulan, biasa kan dinomorin tuh dan kita punya datanya. Boleh gak seperti ini? Boleh, tidak mengapa. Ya, yang tidak boleh adalah dia memakai kalung tujuannya agar terhindar dari penyakit ain. Yaz'umuna annahu yamna al-ain. Mereka menyangka itu bisa menangkal dari penyakit ain. Maka ini juga sama syirik ya mas sekalian. Ya. Atau juga seperti yang sering saya sampaikan, yaitu anak bayi dipakaikan kalung yang berwarna hitam, atau juga benda-benda tertentu disimpan di rumahnya, di mobilnya, ya agar terhindar dari malapetaka, maka itu semua termasuk jimat yang diharamkan. Kemudian larangan yang ketiga apa tadi? Apa yang ketiga jemaah larangannya? Naam, beristinja dengan kotoran hewan. Ya. Nah, dan juga beristinja dengan tulang. Adapun alasannya kenapa? Ya, karena wa inna ma tabarra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimman istanja bihima li'anna rausa al-fubaha'i jin wal azmi tu'amuhum. Jadi kotoran hewan, ya kotoran hewan itu menjadi pakan ternak, ya binatang dari kalangan jin. Jadi kalangan jin juga ada binatang. Nah binatangnya itu makanannya apa? Ya kotoran hewan, ya dari manusia, maksudnya dari kalangan manusia. Adapun tulang itu menjadi makanannya siapa? Makanannya jin. Ya. Jadi kita nggak boleh beristinja dengan dua benda ini, ya, karena itu berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh jin. Ya, ini juga banyak faidah menunjukkan kepada kita bahwasanya jin itu ada, jemaah. Jin itu ada. Jadi kita tidak boleh mengingkari adanya jin. Ya, karena sebagian orang mengingkari adanya jin. Jin itu ada walaupun kita tidak mampu untuk melihatnya. Dan termasuk jin adalah syaitan. Jadi syaitan itu adalah termasuk bangsa jin. Sama seperti manusia. Manusia kan ada yang soleh, ada yang jahat. Jin juga sama, ada jin muslim, ada jin yang tidak muslim. Jin yang suka bermaksiat adalah syaitan namanya, yang suka mengganggu manusia. Dan kita tidak mampu bisa melihat jin, mustahil. Ya, kecuali kalau memang jin tersebut menampakkan dengan menjelma menjadi makhluk yang lain. Itulah kadang kita mendengar ada orang yang disebut namanya apa? Indigo, yang katanya dia bisa melihat jin. Benar gak jemaah? Benar. Cuman bukan rupa aslinya. Yang dilihat itu adalah jin yang sudah berubah. Dan itu dia berubah sesuai dengan yang sering dia lihat. Makanya kalau dia sering lihat pocong berarti nampaknya apa?
ya pocong gitu kan. Kalau yang suka nonton suster ngesot berarti nampaknya apa? Ya seperti itu ya mas sekalian. Ya itu dalam rangka memang untuk menjerumuskan manusia. Dan jin juga makan, sebagaimana manusia juga makan. Ya ini jenis makanannya. Ya, namun bukan berarti kita tidak boleh makan tulang. Karena mengharamkan tulang ini perlu dalil tersendiri. Jadi nggak boleh kita mengatakan makan tulang haram. Kenapa? Karena makanan jin. Ya, orang yang makan tulang pelit karena nggak nyisain. Nah ini nggak bisa seperti itu. Ya, bahkan sekarang dengan ada alat tuh pelunak tulang, ada diapain namanya itu? Iya kan? Kadang mungkin apa namanya kambing juga tulangnya bisa dilunakin gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Ini hanya berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi intinya ini 3 hal yang Rasulullah haramkan. Yang pertama, kedua termasuk syirik, dan yang ketiga itu termasuk dosa. Kemudian juga di sini dari Sa'id bin Zubair, ya, dia mengatakan man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah. Barang siapa yang memutus jimat dari seseorang, maka baginya pahala seperti memerdekakan budak. Ini menunjukkan kepada kita tentang perintah menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jika kita dapati ada keluarga kita atau orang yang kita kenal dan kita dekat kepadanya dia memakai jimat, maka wajib bagi kita untuk menegurnya, menasihatinya dengan cara yang baik. Seperti halnya kalau kita misalnya membeli rumah, ternyata di rumah tersebut banyak rajah, banyak wafak, maka harus dihilangkan. Ya, lalu bagaimana kalau itu adalah bukan rumah kita? Kita nginep misalnya di rumah teman, ternyata banyak jimat-jimat di rumahnya. Boleh nggak langsung kita hancurkan? Hah? Boleh nggak jamaah sekalian? Tidak boleh. Ya ini dengan cara yang bijak. Kalau kita hancurin ya pulang-pulang kita jadi usir gitu kan, ngapain nginep di sini? Ya rumah-rumah gua ya kan, jimat-jimat gua. Ya tentu dinasihati dengan cara yang baik, diingatkan, dan besok-besok kita nggak boleh lagi nginep di situ kalau masih ada jimatnya. Iya. Kemudian juga dari Ibrahim, kanu yakrahuna tamaim kulliha minal Qur'an aw ghairil Qur'an. Ya. Para sahabat mereka membenci jimat seluruhnya, baik itu dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Jadi menunjukkan kepada kita bahwasanya ya semua jenis jimat itu haram dipakai walaupun itu berasal dari Al-Quran. Baik, di sini saya kasih faedah penting yang banyak dibahas oleh para ulama tentang hukum seputar jenggot. Iya, ini diantara pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Karena ini termasuk sunnah. Sunnah itu artinya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, masalah jenggot. Dan Islam adalah agama yang sempurna, bukan hanya mengatur hal-hal yang besar, tapi juga mengatur hal-hal yang kecil, yaitu menjadi maslahat kita sebagai umat manusia, yang mana dengan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya hidup kita akan bahagia, berkah, dan itulah yang kita harapkan jemaah. Kita menjadi umat yang berkah, setiap aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi di zaman sekarang banyak orang mati secara mendadak. Ya, al-mautu faja'ah. Kadang lagi ngomong enak-enak, tiba-tiba dia megang dada, kesakitan, meninggal. Ya, habis olahraga, istirahat, duduk, meninggal. Lagi main bola, habis ngegolin gitu kan, tiba-tiba nunduk, meninggal. Nah, ini hal yang harus kita persiapkan adalah ya amal
Jadi jangan sampai kita meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Ya, itu bahaya jamaah sekalian. Dan bukan berarti meninggal dalam keadaan mendadak itu jelek, tidak. Sekali lagi, meninggal mendadak itu bukan kematian yang jelek. Ya, dianggap jelek dan baiknya sedang apa dia meninggal. Kalau misalnya seorang meninggal dalam keadaan sedang belajar seperti ini gitu kan, misalnya dia kesakitan dadanya, kemudian meninggal, insya Allah dia meninggal di atas husnul khotimah. Iya. Tapi kalau dia misalnya meninggal sedang perjalanan menuju pacarnya gitu kan, tabrak truk, kepalanya kelindes, keluar otaknya gitu kan, ya, maka dia meninggal dalam keadaan apa ini? Su'ul khotimah, jangan hati-hati. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seseorang sesuai dengan apa? Kebiasaannya, hati-hati antum. Ya. Orang yang terbiasa bermaksiat, maka dia akan wafatkan seperti itu. Sedangkan Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung yang terakhir. Nah, jadi hal penting berkaitan masalah jenggot, kita akan berikan perincian. Yang pertama, memelihara dan membiarkan jenggot, tidak mencukurnya, maka ini hukumnya adalah wajib. Jadi hukum yang pertama yaitu memelihara jenggot, ini hukumnya adalah wajib. Berapapun yang tumbuh di bawah dagu kita, maka tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut, dan tidak boleh dicukur. Haram hukumnya jamaah sekalian. Ya, walaupun yang tumbuh itu hanya 2 helai 3 helai, dan kita tidak boleh mencelaknya dengan mengatakan antum seperti kesablasan aja gitu kan, jenggotnya cuma segitu 2. Ya, biarin. Ya, karena ini dalam rangka menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini penting untuk disampaikan. Ya, kenapa? Karena ini banyak dilalaikan. Banyak orang pengen ganteng dengan cara dia mencukur jenggotnya. Ya, sehingga di rumahnya sudah disiapkan alat pencukur jenggot dan juga krim buat melimiskan jenggot. Padahal Nabi SAW menyuruh kita ya untuk memelihara jenggot. Mana dalilnya? Rasul bersabda, khaliful musyrikin wa firul liha wa afus syawarib. Ya, selisilah orang-orang musyrik, peliharalah jenggot dan pendekkanlah kumis. Jadi jenggot itu dipelihara, kumis diapain? Dipendekin, dicukur. Jangan kebalikannya, jenggot dicukur, kumis dipanjangin sampai belewer ke bibir gitu kan. Ya. Ini tidak boleh. Jadi Nabi menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang kafir dengan cara memelihara jenggot. Ya. Terus bagaimana kalau ternyata sekarang orang kafir pada jenggotan? Seperti orang Yahudi, kalau kita lihat jenggotan enggak? Jenggotan. Akhirnya dia bilang apa? Tuh orang Yahudi jenggotan, ya betul, berarti kita dalam rangka menyelisih mereka, kita apa? Kita cukur. Tidak, justru mereka lah yang meniru kita. Ya, karena jenggot itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata jenggot ini bukan hanya perintah agama ya. Jadi ingat, perintah Nabi ini menunjukkan bahwa memelihara jenggot itu bukan budaya Arab. Karena sebagian orang-orang liberal atau juga sekarang berubah menjadi Anus. Tahu Anus? Agama Nusantara. Ya kan mereka buat agama sendiri itu ya. Ngapain sih pakai melihara jenggot? Kita mah nggak cocok jenggotan, gitu kan? Jenggot itu orang-orang Arab baru pantas, mereka ganteng-ganteng jenggotan, nggak apa-apa mereka mah, gitu kan? Ya ini salah paham gitu kan? Ya, budaya memang kebiasaan dilakukan oleh Nabi itu tidak menjadi sunnah kalau tidak ada perintah. Tapi ini ada perintah
dalam agama, sehingga itu menjadi bagian dari agama. Para nabi dan rasul pun jenggotan. Nabi Harun, Nabi Musa jenggotan. Pernah suatu ketika Nabi Musa ketika pulang dari Bukit Tursina, pulang mendapati kaumnya menyembah patung anak sapi. Sedangkan saat itu yang diamanahi adalah adiknya siapa? Harun. Nabi Musa agak kesel, emosian gitu kan, dia kira itu perbuatannya Harun. Makanya dia marahin Harun sambil dijanggut jenggotnya. Allah katakan dalam Al-Quran surat Toha ayat 94, qala ya ibna umma la ta'khud bilihyati wala birasi. Wahai anak ibuku, janganlah engkau janggut jenggotku dan jangan engkau tarik kepalaku. Nah, menunjukkan bahwa saya Nabi Musa jenggotan. Dan Nabi SAW bukan hanya berkata, tapi beliau praktek. Yang mana para sahabat ketika mensifati Nabi SAW, mensifati fisik beliau itu jenggotan. Apa kata para sahabat? Wa kana Rasulullah SAW katsira sya'ri lihyah. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling lebat jenggotnya. Makanya ini penting untuk mengetahui ciri fisik Nabi. Agar kalau kita ngimpi ketemu Nabi, betul-betul itu adalah Nabi, jamaah sekalian. Karena yang namanya Nabi, ketika seorang mimpi Nabi, setan itu tidak mampu menjelma menjadi Nabi. Ingat, setan tidak mampu menjelma menjadi Nabi. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man ro'ani, barang siapa yang melihatku, faqad ro'ani, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan tidak mampu untuk menjelma menjadi aku. Namun ingat, syaitan mampu. Setan mampu berubah wujud dan dia ngaku-ngaku sebagai apa? Sebagai nabi. Bisa dibedain ya? Dia mampu hadir di mimpi kita ngaku-ngaku sebagai nabi gitu kan. Nah, inilah banyak orang yang terfitnah gitu kan. Dia ngaku ngomong sama teman-temannya, Masya Allah, semalam saya mimpi ketemu Nabi. Temannya nanya, apa yang kamu lihat? Nabi pakai serok hitam, jenggotnya klimis. Mungkin dia itu Nabi jamaah sekalian? Ya gak mungkin, karena Nabi apa? Jenggotan. Lagi ketemu Nabi botak, ya kan biksu kali gitu kan. Jadi banyak kebohongan dan kedustaan di dalamnya begitu. Makanya Rasulullah jenggotan, dan Rasulullah adalah orang yang paling ganteng. Berarti orang yang ganteng adalah orang yang jenggotan. Berarti antum yang jenggotan adalah orang-orang Dan para perempuan juga, para ahwat kalau cari suami yang jenggotan gitu. Bukan berarti yang enggak jenggotan dicerain gitu ya. Makanya lihat para ulama, mereka sampai mengarang sebuah kitab yang berjudul Nafisul Lihyah fi Zikril Mausufina bil Lihyah, hadiah istimewa tentang daftar nama-nama ulama yang disifati panjang jenggotnya. Bahkan ulama-ulama terdahulu jika tidak memiliki jenggot merasa aneh. Ada ulama-ulama yang enggak jenggotan tapi mereka merasa aneh. Sampai-sampai ada seorang ulama yang bernama Qaid bin Sa'ad, dia nggak punya jenggot hingga akhirnya istrinya itu mengatakan, jika seandainya aku bisa membeli jenggot maka aku beli buat suamiku. Saking kerennya laki-laki yang jenggotan. Masya Allah. Jadi pelihara jangan dipotong, jangan dicukur. Dan mencukur jenggot itu berbahaya. Apa jenis bahayanya itu? Yang pertama, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memuliakan kita dengan rambut yang ada di kepala dan ada di janggut kita, di pipi kita, maka itu harus dijaga dan harus dimuliakan. Mengubahnya berarti mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menyelisihi perintah Rasulullah, Kemudian juga bahayanya menyerupai orang-orang kafir. Bahkan orang yang mencukur jenggotnya sama saja dia menyerupai wanita.
Karena wanita diberikan fitrah tidak punya jenggot. Ya kan, berarti kalau ada laki-laki yang mencukur jenggotnya berarti menyerupai siapa? Wanita. Sedangkan kita nggak boleh ya menyerupai kaum wanita. Jelas ya, Ma? Ini hukum yang pertama, memelihara jenggot adalah wajib jemaah. Dosa antum kalau jenggotnya dicukur. Dosa kalau ketika mencukur rambut, ya antum bilang ke tukang cukur, Pak sekaliannya jenggotnya nambah berapa? Udah 5.000 nggak apa-apa gitu kan? Nggak boleh, haram. Haram antumnya yang meminta dicukur dan juga haram siapa? Yang mencukurnya. Ya, nggak boleh. Kemudian yang kedua, ini kan jelas ya, memelihara. Yang kedua adalah hukum menumbuhkan jenggot. Beda nih antara memelihara dan menumbuhkan. Memelihara apa yang sudah tumbuh kita pelihara. Ya, adapun menumbuhkan tadinya nggak ada, dia berusaha untuk apa? Ada-adain. Pakai apa biasanya itu? Ya, pakai ya kalau dulu tuh katanya kalau motong kambing itu kan ada kayak sumsum susunya itu ya, diolesin gitu ya. Ya, atau pakai kemiri gitu yang dibakar. Nah, maka dijelaskan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id ya, tidak dinukil dari ulama salaf bahwa mereka memakai obat penumbuh jenggot. Ya. Adapun menggunakan minyak obat penumbuh jenggot untuk pengobatan, ya maka boleh, ya mencegah jenggot agar tidak rontok. Jadi intinya memakai obat penumbuh itu boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Ya, tapi itu bukan bagian dari perintah. Bedain ya, menumbuhkan boleh, tapi itu bukan bagian dari perintah agama. Karena yang menjadi perintah agama adalah memelihara. Ya nggak mengapa kita memakai obat agar tumbuh jenggot gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah hukum mencukur jenggot supaya cepat panjang. Jadi sengaja dicukur. Kenapa dicukur? Biar cepat panjang lagi. Karena kan yang namanya bulu yang ada di tubuh kalau dicukur tumbuhnya makin apa? Makin lebat ya kan. Bulu kaki coba. Antum setiap hari antum cukur. Ya, lama-lama jadi apa? Gondrong ya kan. Makanya bulu ketiak dicukur terus jadi apa? Kalau dibiarin jadi gondrong gitu ya. Nah, ini tujuan dia mencukur agar cepat panjang lagi. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian juga sering ada yang bertanya tentang yang keempat adalah memotong jenggot di bawah 1 genggam. Jadi seperti ini ya, kemudian lebihnya ini dicukur. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar tatkala beliau tahallul haji dan umroh, beliau mencukur jenggotnya segenggam. Ya, artinya lebih dari segenggam itu beliau cukur. Namun mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Ya, tidak boleh karena itu menyelisihi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dibiarkan itu lebih baik begitu. Nah, kemudian juga hukum menyemir jenggot. Jadi jenggot disemir warnanya, boleh atau tidak? Boleh jika ada sebab. Apa sebabnya? Tumbuh uban. Ini juga sama, menyemir rambut kepala, boleh jika tumbuh uban. Kalau tidak tumbuh uban, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW melihat Abu Bakar jenggotnya itu memutih, maka Nabi mengatakan, "Ghayyiru hadza bisyai'in wajtanibus sawad." Rubahlah jenggotmu, disuruh rubah, tapi jauhi dari warna hitam. Boleh kita nyemir yang ada ubannya, tapi jangan pakai warna hitam, karena itu sama saja menipu. Ya, terus selain warna hitam apa? Ya seperti misalnya warna apa biasanya itu? Warna ya krem, ya warna kuning, ya kuning-kuning kayak emas itu nggak apa-apa. Ya asalkan jangan warna pink gitu ya. Nah, ya kemudian juga permasalahan berikutnya adalah memakai jenggot samaran. Boleh nggak jemaah?
tidak boleh, itu termasuk menyambung rambut. Ya, menyambung rambut itu diharamkan. Baik, itu faedah berkaitan tentang masalah hukum seputar jenggot. Saya kira cukup pembahasan untuk kali ini. Berarti selesai sudah bab tentang ruqyah dan jimat. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh memakai jimat. Kalau ada orang yang ngasih jimat, ya jimat anti maling, jimat cepet kaya, jimat awet muda, jimat cepet jodoh, semuanya itu adalah dusta, bohong, dan wajib untuk kita buang. Begitu. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk bab baru, yaitu man tabarraka bisyajarin au hajarin wa nahwihima. Bab tentang ngalap berkah. Ya, ngalap berkah. Silakan sampai sini. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya, tafadhol. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya mengenai mewarnai rambut atau jenggot. Nah, Ana pernah mendengar di sebuah kajian itu entah termasuk larangan atau ya memang tidak dibolehkan, bisa rambutnya warnanya hitam, tapi dia mewarnai putih gitu, biar wibawa segala macam, itu boleh nggak? Boleh atau tidak, Ustaz? Nah, iya. jadi rambutnya hitam tapi dia mewarnai putih gitu. Tujuannya tadi biar terlihat wibawa ya segala macam gitu. Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, Ustaz. Iya, ini tidak boleh ya. Iya, karena pada dasarnya kita tidak boleh merubah ciptaan Allah kecuali jika memang diperintahkan. Berkaitan masalah uban, emang ada dua hal. Ya, yang pertama yaitu kita diamkan, dan itu juga baik. Ya, uban jangan dicabut, tapi dibiarin, karena itu akan menjadi apa jemaah? Cahaya nanti pada hari kiamat. Kadang kan ada orang tua malah senengnya ubannya itu diapain? Dicabutin. 1 lembar cepek. Ya kan, 10 lembar lumayan 1000 ya kan. Dulu waktu masih kecil saya begitu gitu kan, disuruh nyabutin uban. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya, uban dicabut-cabut. Sebagian orang mengatakan makruh. Boleh jika ada kebutuhan, atau mungkin seperti misalnya rambutnya gatal banget, nggak apa-apa. Nah, yang kedua, pilihan yang kedua selain tidak boleh dicabut adalah disemir. Nah, maka dari sini ya itulah diperintahkan. Maka tidak boleh menyemir rambut yang tidak ada ubannya. Seperti anak-anak muda sekarang, ya kan, mereka menyemir rambutnya gaya-gayaan. Jelas kita pun bisa menilai orang yang rambutnya diwarnain berarti itu orang apa itu? Orang soleh bukan? Bukan. Ya kan? Kita bisa menilai. Oh, rambutnya pirang begitu kan. Yang ada, oh ini orang pang ya kan? Iya, orang pang. Sholat gitu pada tuh. Ya, nggak pernah sholat gitu kan. Saya juga bingung mereka BAB-nya di mana gitu ya. Nggak punya rumah ya. Ya, hidup dari ngamen. Ya, itu menandakan seperti itu. Yang kedua juga nggak boleh ya rambutnya hitam kemudian dijadikan putih ya dengan tujuan agar dia berwibawa. Nah, ini sama saja menipu. Jadi tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jelas? Apanya? Secara khusus tidak ada. Ya, artinya termasuk tadi merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, termasuk merubah ciptaan Allah. Wallahu a'lam. Ya. Mana mic-nya? Ada 2 pertanyaan. Iya. Yang pertama, ini berhubungan sama kita yang lagi viral ya. Yang itu nikahin mertuanya. Iya. Kawin ya. Jadi zina. Ya, tapi yang saya tanya adalah
hukum untuk menikahi mertua. Itu kalau istrinya udah dicerai. Oh iya, ahsan. Terus yang kedua? Yang ketiga, terus yang kedua berhubungan dia salah satu rambut tumbuh ya. Rambut tumbuh. Bukan. Iya. Sampai bahwa ada yang kayak orang-orang yang di kungfu itu tuh. Soalnya kan bulu mata nggak boleh dicukur. Iya. Tapi ada yang orang-orang yang panjang, dia itu mencolok matanya jadi keganggu. Terus dipotong. Itu boleh ya potong. Iya. Ahsan. Iya. Alis ya. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, ya yang sedang viral gitu kan, dimana ya seorang mantu berselingkuh dengan mertuanya gitu kan suatu hal yang aneh gitu ya. Iya, yang namanya mertua tentu lebih tua gitu kan. Memang ini fitnah luar biasa jemaah. Fitnah, ya begitulah memang kadang syaitan gitu ya. Syaitan memang demikian. Dia menghiasi wanita selain istrinya seindah mungkin. Seindah mungkin. Ya, padahal istrinya itu cantik ya kan, tapi ngelihat orang lain lebih cantik. Makanya ada istilah rumput tetangga itu lebih hijau. Dan memang demikian. Syaitan itu ya di pandangan manusia ketika dia melihat wanita depan belakang, ya dia akan membuat indah. Ibnu Mas'ud mengatakan an-nisa'u habail syaitan. Wanita itu adalah pancing-pancing syaitan. Ya. Maka berkaitan tentang pertanyaan tadi, yang namanya hukum menikahi mertua, ya itu adalah haram karena itu termasuk mahram kita. Ini ya pertanyaannya, apakah itu mahram mu'abbad, ya artinya mahram yang abadi, ya ataukah mahram yang tidak abadi? Mahram yang tidak abadi ya ada, ya dan ada mahram yang abadi. Mahram yang abadi diantaranya adalah orang tua kita, sampai kapanpun yang nggak bisa, gitu kan? Ya, mahram yang tidak abadi seperti bibi, kemudian kakak dari istri atau adik dari istri, itu mahram kita. Apa artinya mahram di sini? Nggak boleh dinikahin, tidak boleh dinikahin. Kita berbicara mahram yang dalam artian tidak boleh dinikahin. Iya. Kenapa dia tidak abadi? Kalau istri meninggal, boleh nggak kita menikahi adiknya? Boleh. Disebut namanya apa? Turun kasur atau apa itu? Oh, turun ranjang ya. Turun kasur ya. Turun ranjang itu boleh. Nah, sekarang misalnya seorang wanita, iya, kan kita nggak boleh menikah sama mertua, cerai lah sama istri kita gitu kan, iya, boleh nggak? Namanya turun apa ini? Naik lagi ya, naik ranjang gitu ya. Boleh nggak jamaah sekalian? Tidak boleh. Jadi mertua itu adalah mahram mu'abbad, mahram selamanya. Iya, jadi nggak ada istilahnya mantan mertua. Ya, jadi kalau anaknya sudah kita jimai istilahnya, maka itu selamanya menjadi mahram, artinya nggak boleh dinikahin. Begitu. Sama seperti halnya anak tiri. Ya, anak tiri bawaan istri, ya. Maka kalau hanya sekedar akad nikah, misalnya nih, seorang laki menikahi seorang wanita janda, ya udah mau akad nikah, dia tanya, itu siapa, cakep banget, anak saya. Ya udah, saya nggak jadi nikah sama kamu gitu, atau mungkin nikah dulu gitu kan, nikah gitu ya. Lah itu siapa, anak saya. Ya udah, kamu saya ceraikan, saya mau nikah sama anak kamu, boleh nggak seperti itu? Boleh, karena belum dijimai gitu ya. Tapi kalau sudah berjima, maka itu menjadi mahram selamanya. Ya, sama juga seperti ibu mertua. Jelas? Nah,
Kemudian yang kedua, sama terus ke atas. Ya. Maksudnya istri ke bapak mertuanya gitu. Iya. Nah, makanya ini juga penting buat antum semuanya. Kalau habis nikah pindah, jangan tinggal sama ibu mertua. Ya, banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Kecuali kalau ibu mertua antum sudah tua dan antum bawa ke rumah, nggak apa-apa. Tapi kalau masih numpang di rumah mertua, ini banyak fitnahnya, banyak sekali percekcokan, perceraian, ya karena gara-gara tinggal di rumah ibu mertua. Ya, ipar juga, ipar itu al-maut, fitnah, banyak kejadian. Orang berzina dengan iparnya. Ya, istrinya mau ke pasar, dia berdua-dua sama iparnya gitu ya, haram. Kemudian yang kedua, masalah mencukur alis, haram hukum asalnya. La'anallahu an-namisat wal mutanammisat. Allah melaknat orang yang mencukur alis dan meminta dicukur alisnya. Lalu bagaimana kalau alisnya itu melebihi sewajarnya gitu ya? Boleh nggak dicukur? Boleh. Karena itu adalah aib. Ya, karena kaidahnya merubah ciptaan Allah liizalatil aib, untuk menghilangkan aib itu boleh. Hukum menghilangkan tai lalat, masalah nggak boleh, itu merubah ciptaan Allah. Tapi kalau tai lalatnya banyak gitu kan, atau mengganggu di sini tai lalatnya sehingga dia terhalang melihat, boleh nggak dioperasi? Boleh. Gigi, ya, ngikir gigi diukir gitu, itu nggak boleh. Hukum asalnya nggak boleh, kecuali kalau memang ya untuk kebutuhan merubah, seperti pakai hebel gigi itu kan, pakai hebel apa? Behel. Ya, pakai behel gigi. Kalau giginya maju ya nggak apa-apa, gitu kan? Giginya tonggos gitu ya. Tapi kalau dalam rangka untuk mempercantik itu tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, kalau alisnya blewer ke bawah gitu ya, dicukur boleh. Sama seperti wanita jenggotan, boleh nggak dicukur? Boleh, gitu kan? Jelas? Nih pertanyaan, adakah batasan aurat wanita muslim terhadap wanita non muslim sama seperti wanita yang lain? Artinya antar wanita, ya, mau muslim maupun non muslim, ya, yang boleh terlihat bagi dia adalah bagian-bagian yang dipakaikan perhiasan. Ya. Jadi kalau di kalangan wanita, yaitu boleh wanita memperlihatkan rambutnya, boleh. Ya, memperlihatkan lengan ke bawah boleh. Memperlihatkan dari lutut ke bawah itu diperbolehkan. Kalau laki-laki nggak boleh. Ya. Kecuali wajah dan telapak tangannya. Semua itu adalah aurat bagi laki-laki. Nah, apakah itu sama juga dengan non muslim? Sama. Ya, tidak dibeda-bedain, bukan berarti wanita itu kalau di depan wanita muslimah, di depan non muslim nggak boleh membuka rambutnya, boleh. Ya, tidak ada perbedaan dalam masalah ini, karena untuk membedakan itu perlu adanya dalil. Ada lagi? Hah? Gimana? Sama pria, batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Jadi kalau misalnya antar kita gitu kan, telanjang nggak pakai baju, ya nggak apa-apa. Ya, kecuali celananya kayak telanjang gitu kan, itu yang nggak boleh. Iya, bahaya. Bahaya kalau ganti baju dikunci, ya kan? Apa ganti celana dikunci, ini pakai celana dalam depan umum. Ya kan? Oh, nggak boleh itu, ya bahaya itu. Pisang atau pisang, ya kan? Ada lagi? Cukup ya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Ya, ikuti terus kajian ini dan hendaknya
kita ikut kajian ini ya betul-betul karena Allah, untuk menghilangkan kejahilan, ya niatan ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena suatu perintah dari atasan, tapi hadirkan kita butuh terhadap ilmu, ya agar duduknya kita di sini betul-betul mendapatkan pahala. Selain gaji nambah, juga nambah apa? Pahala gitu. Ya demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.